Iya, kita lanjutkan ke pembahasan nomor 6. Di sini ada soal tentang sel volta. Dan pilihannya ini bukan hanya salah satu yang ditanya, tetapi gabungan ya. Misalnya ditanya tentang notasi selnya, misal di pilihan ketiga gitu ya. Kemudian juga arah elektron, kemudian juga nilai potensial sel. Maka ini adalah konsep sel volta secara keseluruhan. Mari kita lihat satu persatu ya. Kalau dalam pengerjaan soal lebih baik fokus pada apa yang ditanyakan dulu. Ya. Bila elektroda Ni dan Al membentuk sel volta, ya ini sudah jelas. Nah ini kata kuncinya sebenarnya. Ya, kata kuncinya adalah kita sedang berbicara sel volta. Nah, pernyataan yang benar. Ya. Nah, untuk Al dan Ni ini kita harus tentukan dulu siapa yang menjadi kutub positif, siapa yang menjadi kutub negatif. Kutub positif dan negatif ini sangat mudah kalau dalam sel volta itu ditentukan oleh nilai E0 reduksinya. Yang lebih negatif itu pasti jadi kutub negatif. Nah, kita bandingkan ya di sini di antara dua ini. Hati-hati, walaupun dua-duanya negatif, tetapi ada yang lebih negatif. Maka yang lebih negatif inilah yang akan menjadi kutub negatif. Sedangkan Ni2+ pada kasus ini, karena dia memiliki nilai E0 reduksi yang lebih positif, walaupun nilainya negatif ya, tetapi lebih positif dibandingkan Al3+, maka dia harus menjadi kutub positif. Tidak mungkin dua-duanya kutub negatif ya. Kalau sudah dipasangkan itu satu jadi positif, satu jadi negatif. Nah, kalau kita sudah tahu ini positif, ini negatif, ingat yang lebih negatif ini akan jadi anode. Ya. Kutub negatif di sel volta ini anode, yaitu tempat terjadinya reaksi oksidasi. Sedangkan kutub yang positif ini dalam sel volta adalah katode, yaitu tempat terjadinya reaksi reduksi. Anode barusan sudah kita tahu oksidasi ya, sedangkan katode itu terjadinya reaksi reduksi. Kita lihat di sini, massa Ni akan berkurang. Ni di sini ya, Ni yang padatan itu bertindak sebagai katode. Dan katode itu terjadinya proses reduksi. Berarti kalau proses reduksi adalah perubahan dari larutan menuju solid atau menuju endapan. Dengan demikian, kalau larutan banyak yang berubah jadi endapan, ya, massa Ni-nya bukan berkurang, tapi justru akan bertambah harusnya. Karena memang dia menjadi tempat berlabuhnya atau menjadi tempat untuk mengendapnya Ni2+. Kemudian yang kedua, elektron bergerak dari Ni ke Al. Kita harus ingat bahwa pergerakan elektron itu dari kutub negatif menuju kutub positif. Ini sudah disepakati ya di dalam fisika ya, di dalam kimia bahwa elektron bergerak dari kutub negatif menuju kutub positif. Berarti pergerakan elektron adalah dari aluminium menuju nikel. Sedangkan di sini pernyataannya terbalik ya, Ni ke Al. Kemudian notasi sel. Notasi sel itu kita harus ingat bahwa yang pertama dituliskan adalah proses oksidasi. Di dalam analisis kita tadi, kita sudah tahu bahwa E0 reduksi dari Al3+ jauh lebih negatif, maka dia jadi kutub negatif dan tempat terjadinya oksidasi. Berarti yang mengalami oksidasi itu harusnya aluminium ya. Sedangkan di sini di pilihan yang ketiga ini yang oksidasinya Ni, pasti ini tidak spontan ya. Jadi notasi sel yang tepat bukanlah seperti itu. Notasi sel yang tepat adalah Al menjadi Al3+, kemudian reduksinya adalah Ni2+ menjadi Ni. Nah, inilah notasi sel yang seharusnya. Kemudian,
bagaimana cara mencari E0 sel? E0 sel ini punya rumus, yaitu E0 reduksi yang menjadi katode, ya, dikurangi E0 reduksi yang menjadi anode. Katodenya di sini kita sudah analisis dari awal. Katodenya itu adalah Ni. Berarti nilainya adalah min 0,25 dikurangi min 1,66. Satuannya volt ya. Sehingga hasilnya adalah plus 1,41 volt. Ya. Inilah nilai E0 sel yang seharusnya. Sedangkan di sini nilainya adalah plus 1,91. Ini kurang tepat ya. Kemudian terakhir kutub positifnya adalah elektron Fi. Sudah dianalisis dari awal ya. Nah, itu adalah pembahasan soal tentang sel voltaik.